Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya saya Meisya Mumtaza Aidila dengan NIM 2023 Di sini saya ingin menyelesaikan proyek ujian akhir semester di mana mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak kelas B. Di sini saya menggunakan atau membuat proyek bernamakan Smart Waste Management System berbasis IoT. Di sini proyek Smart Waste Management System berbasis IoT bertujuan untuk mengatasi masalah pengelolaan limbah yang tidak efisien di perkotaan, di mana sering kali pengangkutan atau bahkan penjadwalan untuk pengelolaan limbah tidak terimplikasi dengan baik. Pengelolaan sampah merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh banyak kota di seluruh dunia, termasuk juga Jakarta, di mana Jakarta menghasilkan volume sampah yang sangat banyak setiap harinya, yang dimana sangat amat membutuhkan sistem pengelolaan sampah yang efektif untuk menghindari penumpukan yang sebenarnya telah terjadi sekarang. Ruang lingkup yang dimiliki oleh proyek Smart Waste Management System berbasis IoT ini akan mencakup berbagai elemen teknis dan operasional untuk memastikan sistem dapat berjalan dengan optimal. Di sini, proyek ini mencakup pengembangan sistem yang terdiri dari sensor untuk mendeteksi data sampah, tingkat sampah, bukan data sampah, sistem backend untuk pengelolaan data, aplikasi dashboard untuk monitoring, dan juga notifikasi integrasi dengan sistem pengangkutan yang ada. Cakupan yang dimiliki lainnya itu ada sistem pemantauan tingkat sampah di kontainer, di mana sistem ini mendesain implementasi sensor IoT menggunakan sensor ultrasonik ataupun inframerah atau lainnya untuk deteksi kapasitas sampah dalam kontainer secara real time. Sensor juga akan mengukur ketinggian sampah dibandingkan dengan kapasitas maksimum yang dimiliki oleh kontainer. Terus, selanjutnya juga di sistem ini memiliki modul komunikasi data menggunakan integrasi Wi-Fi ataupun LoRa untuk mengirim data sensor ke server pusat. Dan juga sistem ini memiliki sumber daya listrik menggunakan baterai ataupun panel surya untuk mendukung operasi sensor secara terus-menerus. Jadi, nggak berhenti-berhenti. Selanjutnya itu ada sistem pemberitahuan dan notifikasi real time. Secara real time. Sistem ini akan mengirimkan notifikasi otomatis ke dashboard pengelola jika tingkat sampahnya mencapai ambang tertentu. Misal nih contohnya kayak sampah udah di tingkat 60% dari batas maksimal yang udah ditentuin. Itu tuh bakal nampilin notifikasi ke pengelola tempat sampahnya tersebut. Terus selanjutnya itu ada sistem perencanaan rute pengangkutan. Nah, di sini itu menggunakan algoritma optimasi rute, di mana ini tuh kayak Dijkstra atau juga Amin untuk menentukan rute pengangkutan yang paling efisien berdasarkan lokasi kontainer. Terus juga ada integrasi GPS, di mana ini sangat berguna untuk menghubungkan panduan navigasi ke operator yang ngangkut sampahnya itu. Terus selanjutnya juga ada antarmuka pengguna di mana ini dashboard berbasis web ya. Jadi memberikan akses kepada operator untuk memantau tingkat sampah di setiap kontainer sama kayak cakupan sebelumnya tadi. Selanjutnya itu ada integrasi dan pengujian sistem, implementasi di lokasi dan juga pelatihan dan dokumentasi. Nah, di sini itu ada modul pengembangan yang dimiliki oleh proyek Smart Waste Management System berbasis IoT. Di sini itu deadline proyeknya itu 150 hari ataupun 5 bulan. Di sini juga terdapat 18 aktivitas yang saya masukkan, di mana setiap aktivitasnya itu saling sambung menyambung, di mana dapat dilihat di aktivitas kedua itu harus diselesaikan dulu aktivitas yang pertama, aktivitas ke-6 harus menyelesaikan aktivitas ketiga terlebih dahulu, aktivitas 9 harus diselesaikan aktivitas 5 terlebih dahulu, dan seperti yang di sini prasyaratnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Selanjutnya itu ada personil dan juga anggaran proyek. Di sini ada 14 personil dengan beberapa
jumlah personilnya, di mana manajer proyek itu ada 4 orang, administrator ada 1 orang, software developer ada 5 orang, dengan harga satuan mereka sesuai dengan ketentuan ini, dan juga durasi yang berbeda-beda saat bekerjanya. Di sini juga ada jumlah per bulannya, jumlah gaji per bulan, dan di sini juga ada grand total yang dimiliki. Proyek ini memiliki modal awal 1.800.000.000. Sedangkan di sini grand total yang didapat 1.695, di mana memiliki lumayan banyak keuntungan. Nah, anggaran dan pembagian aktivitas dari setiap kegiatan di sini dapat dilihat. Kegiatan pertama itu mencakupi manajer proyek, administrator, dan juga lain-lainnya. Ini tuh sesuai dengan ketentuan yang ada di sini deh. Dan juga durasi yang telah ditentukan. Nah, di sini anggaran dari data yang sebelumnya ini dibuat anggaran biayanya untuk perharinya. Terus alur kegiatan proyek itu dicari jalan yang paling cepat untuk diselesaikan. Di sini alur yang dipilih adalah kegiatan 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14. Jadi jika menggunakan alur yang di atas mungkin akan lebih lama ataupun di bawah akan lebih lama. Jadi ini yang paling cepat. Selanjutnya itu ada data aktivitas. Data aktivitas ini mempersenkan setiap kegiatan per minggunya, di mana di sini 1 ke 6 berarti 5 hari, 5 hari selanjutnya sampai 145 hari. 150. Nah, di sini itu di setiap kegiatannya akan dipersenkan dan juga di sini ada data RAB-nya. Selanjutnya ini ada sama seperti sebelumnya tapi dalam bentuk kalau ini persenan desimal, kalau ini dalam bentuk anggarannya. Nah, sama. Di sini 1,5, di sini juga pada RAB yang awal juga memiliki hal yang sama di bagian total sebelum dipajakkan. Oke. Dan dari hasil semua tersebut didapatkan kas terendahnya Rp5.966, kas tertingginya itu 1,17, dan dimiliki efisiensi ataupun keuntungan yaitu Rp257.295. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.